Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 1 Tangerang, benar ya Pak ya, Bapak Asmui SPD. Kemudian yang terhormat Kepala Puskesmas Simpang 4, Pak Abdul Hadi AMDK. Kemudian rekan-rekan sejawat mahasiswa program studi S1 Keperawatan Psikesiarsi Pontianak. Nah, mohon izin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya. Kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam acara penyuluhan atau edukasi kesehatan jiwa dari yang diselenggarakan dari mahasiswa program studi S1 Keperawatan Profesional Psikesiarsi Pontianak. Baik, untuk susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua nanti ada kata sambutan dari mungkin kepala sekolah dan Bapak Kepala Puskesmas. Kemudian yang selanjutnya ada materi tentang kesehatan jiwa pada remaja, kemudian yang terakhir ada sesi diskusi, dan terakhir nanti kita penutup di akhir dengan foto bersama ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak berkenan untuk memberikan sambutan sebentar sekaligus membuka acara kepada Bapak Asmui selaku Kepala Sekolah SMA 1 Tangerang. Dipersilakan waktu dan tempatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kami hormati Bapak Doladi AMDK, betul Pak ya, selaku yang dituekan yang membawa rombongan mahasiswa FPL Psikesiarsi Pontianak, dan anak-anakku yang kami banggakan dan kami sayangi. Yang pertama, selalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari itu kita bisa hadir pada kesempatan saat itu di mana ada pertemuan dari bapak-bapak ibu mahasiswa RPL Psikesiarsi Pontianak yang akan membawakan materi tentang kejiwaan atau mental. Nah, jadi pada hari ini saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tangerang mengharapkan anak-anak dapat menyimak ya, dan bisa memahami tentang kejiwaan dan mental saat kita remaja. Itu sangat penting. Nah, banyak di luar sana karena jiwa dan mentalnya tidak terkendali, bahasanya tidak terkendali lah ya. Tidak tahulah nanti bahas orang kesehatan. Banyak di antaranya bunuh diri, stres, salah satunya putus cinta, pagi ke Jawa inon, jembatan apa ya, lalu bunuh diri di sini. Nah, iya pentingnya kita tahu tentang kejiwaan dan mental kita saat remaja. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu mahasiswa RPL Psikesiarsi Pontianak bisa memberikan pemahaman yang baik nanti untuk anak-anak.
kita di situ supaya anak-anak kita tahu tentang jiwa dan mentalnya masing-masing. Nah, bagaimana nanti mengendalikannya, ya, tanyakan. Jangan sikit-sikit putus asa, sikit-sikit. Ada yang zaman-zaman kini itu maju kuat dengan orang tua itu. Dan diberikan pulsa merajuk. Motor yang dibaiki merajuk, ini mental juga ya. Nah mungkin ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan acara itu mendapat doa yang maha kuasa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertemuan pada hari itu dibuka. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih privasi atau lebih privat. Jadi tidak usah diberi ame panjang, pakai inisial namanya aja ya. Untuk pengisian adik-adik kami beri waktu sekitar berapa lah? 5 sampai 8 menit, 8 sampai 10 menit, 5 sampai 8 menit ya. Oke. Untuk waktu pekerjaan ringkasnya udah lengkap ya adik-adik. Kalau misalnya masih ada perlu waktu tambahan nggak apa-apa, kita kasih. Tapi kita masuk ke sesi selanjutnya ya, sambilan ya. Nah, oke baik, untuk acara ini kita masuk ke edukasi tentang sehat jiwa sadar sejak dini bagi kesehatan mental pada remaja. Nah, dalam hal itu kurang lebih sekitar 30 menitan sampai 45 menit kita akan diskusi atau kita akan mendengarkan penjelasan tentang materi sehat jiwa yang disampaikan oleh rekan kami Bapak Edo atau Abang Edo ya, selaku salah satu anggota mahasiswa RPL Stikes Darsi Pontianak. Silakan Bang Edo. Saya mohon izin berdiri ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepala sekolah, rekan-rekan semua sekalian, adik-adik. Di sini kita akan menyampaikan materi mengenai kesehatan jiwa. Nah, mungkin sebelumnya adik-adik juga sudah mendapatkan materi-materi dari tenaga kesehatan atau dari Puskesmas, nah seperti itu. Jadi kita mau merefresh kembali atau kita mau memahami lagi. Nah, di sini kita akan menyampaikan mengenai sehat jiwa. Jadi kita sadar sejak dini. Nah, mengenai kesehatan mental. Nah, mental ya. Nah, mental berhubungan dengan emosi, perilaku, dan pola pikir ya atau pikir.
Nah, oke, kami dari kelompok 5 mahasiswa dari Stikes YRC Pontianak. Nah, untuk mungkin kita perkenalan lagi ya. Nah, jadi biar siapa tahu ketemu di jalan kan. Nah, kayak gitu. Jadi saya sendiri, nama saya Edo. Nah, untuk abang yang di pojok sana namanya Bang Sudarmadi. Kemudian di sini ada Pak Iwan. Nah, kemudian ada Pak Dul Hadi, kemudian ada Kak Rima. Nah, siapa tahu kan ketemu di jalan atau tadi warung kopi atau di kafe kan, nah, bisa kita ngobrol. Nah, oke, di sini kita akan memahami dulu apa itu sehat jiwa. Nah, jiwa ya. Mungkin di lintasan gambaran adik-adik ini jiwa berhubungan dengan yang gila ya kan ya. Nah, gila atau gile nanti. Nah, jadi sehat jiwa bukan sekedar tidak adanya gangguan jiwa, bukan dalam kutip gile. Nah, seperti bukan yang parah-parah yang seperti ini. Jadi dari Organisasi Kesehatan Dunia menurut WHO, jadi sehat jiwa keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya atau masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sehat jiwa itu sendiri adalah kondisi di mana kita itu merasa nyaman dengan diri sendiri. Nah, kemudian dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain, berinteraksi, berkawan, bergaul, nah seperti itu. Dan memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, seperti menghadapi stres, tekanan, masalah, kesulitan. Nah, jadi kita itu harus dapat menghadapi, kita itu harus tahan. Kalau tidak tahan nanti bisa stres berat, jadi mengarah ke gangguan jiwa. Nah, untuk ciri-ciri sehat jiwa, yang pertama itu merasa nyaman dengan diri sendiri, yaitu kita harus menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi jangan hanya menerima kelebihan, tapi harus juga kita mengakui, menerima kekurangan diri kita. Nah, seperti itu. Bersyukurlah intinya ya. Nah, jadi jangan bandingkan kita dengan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dapat mengelola emosi dengan baik. Nah, salah satunya yaitu kita harus tetap tenang, apapun kondisinya tenang. Kalau kita tidak tenang atau kita panik, nah nanti kita tidak dapat mengelola emosi, malah emosi nanti yang akan mempengaruhi kita. Nah, seperti itu. Bersabar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki hubungan interpersonal yang baik. Jadi memiliki hubungan dengan keluarga yang baik, teman-teman, dengan orang lain itu baik. Tidak ada masalah, tidak ada benci. Kemudian yang keempat, dapat menghadapi stres dan tantangan hidup. Jadi harus selalu berpikir positif. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada stres atau mengganggu pikiran, kita bisa mengalihkan ke berolahraga atau berbicara dengan orang lain yang terpercaya. Nah, kita juga bisa dapat mencari dukungan sosial. Nah, kita minta bantu dengan orang yang mengerti atau kepada ahlinya, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu bekerja secara produktif. Nah, kalau untuk usia kita remaja ini ya kita belajar, bekerja atau menyalurkan hobi atau bakat, kemudian keterampilan. Nah, itu salah satu ciri-ciri sehat jiwa. Jadi yang keenam, memiliki persepsi yang realistis. Jadi pandangan yang nyata, tidak sering berhayal. Jadi yang realistis, yang nyata. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, memiliki makna dan tujuan hidup. Nah, jadi arah tujuan hidupnya ada. Nah, kita hidup di dunia ini, arah tujuan kita itu harus ada. Nah, kan kita sebagai manusia harus wajib memiliki makna hidup atau tujuan hidup. Nah,
jangan kita lahir di sini nggak ada tujuan apa-apa. Nah, kemudian pengertian remaja. Remaja adalah fase transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Jadi remaja nih di pertengahannya antara kanak-kanak dan untuk menuju ke dewasa. Nah, jadi WHO mendefinisikan remaja sebagai individu yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Jadi remaja itu usia 10 sampai 19 tahun. Nah, jadi dalam kategori 10 sampai 19 tahun ada kategori lagi yaitu remaja awal. Remaja awal dari umur 10 sampai 13 tahun. Nah, jadi remaja tengah umur 14 sampai 16 tahun, kemudian remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Nah, jadi ada penggolongan lagi untuk masa remajanya. Nah, jadi di masa remaja tersebut, di tengah, di awal, di akhir itu ada fase-fasenya. Nah, kalau remaja awal nanti mungkin fase-fasenya untuk menentukan jati diri. Nah, jadi sikapnya masih labil, masih kekanak-kanakan, masih ada seperti itu. Kemudian remaja tengah itu sudah mulai menampakkan jati dirinya. Nah, oh aku harus seperti ini, oh aku ini, oh cita-citaku seperti ini. Nah, kemudian remaja akhir itu persiapan untuk menuju ke dewasa. Jadi ada di fase ini kita akan beranjak ke dewasa. Nah, seperti itu. Jadi ada yang sudah memikirkan untuk karir atau ke jenjang bekerja, kuliah atau menikah, nah, seperti itu. Nah, jangan nanti baru di usia remaja awal udah memikirkan menikah. Nah, itu kan pikiran yang tidak sehat jiwanya itu. Nah, baru remaja awal umur 10 sampai 13 tahun tapi sudah memikirkan, waduh menikah ini gimana nih. Nah, itu tidak sehat ya, nah jiwanya. Nah, mikirkan apa cowok ini tidak setia lagi. Nah, seperti itu tidak sehat, tidak realita. Nah, masa remaja awal 10 tahun sampai 13 tahun memikirkan ini. Adik-adik kira-kira umur berapa ya? 17 sampai 18 ya, berarti udah ke dewasa akhir. Nah, jadi di usia dewasa akhir ini, remaja akhir ini, adik-adik sudah menentukan untuk persiapan perkembangan ke dewasa awal nanti, pengen menikah atau berkarir atau bekerja, nah seperti itu. Oke, nah di sini perkembangan psikososial pada remaja. Jadi yang pertama yang tadi membentuk diri, membentuk identitas diri, kemudian mencapai kemandirian. Jadi mandiri maksudnya ndaan sikit-sikit umat, sikit-sikit bapak, sikit-sikit ini itu. Nah, jadi kita tuh harus mandiri. Nah, sudah harus memulai atau bertindak itu secara mandiri, mengambil keputusan mandiri. Nah, kemudian yang tiga yaitu membangun hubungan dengan teman sebaya. Jadi jangan sampai tidak mau berkawan, tidak mau bergaul, tidak mau kumpul-kumpul. Kemudian yang keempat, eksplorasi peran. Jadi peran sosial. Nah, jadi maksudnya ini nomor 4, peran sosial. Kita tuh harus menempatkan bahwa oh, saya ini di usia segini. Jadi peran saya ini sebagai pelajar. Nah, jadi saya harus belajar, bukan bekerja. Nah, boleh belajar, tapi kalau ada sampingan untuk di luar, misalnya sambil bekerja boleh. Tapi peran utamanya, oh saya usianya segini, saya wajib belajar. Nah, seperti itu. Nah, kenapa remaja penting memiliki kesehatan jiwa? Nah, yang pertama untuk masa depan, bekal ya, untuk bekal masa depan. Kalau masa remajanya kesehatan jiwanya sudah oleng, sudah kacau, nanti untuk bekal menghadapi dunia dewasa nanti pondasinya tidak kuat. Jadi bisa sedikit-sedikit nanti stres,
nanti sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit nanti frustasi, sedikit-sedikit nanti bisa depresi. Mengapa penting? Jadi kita tuh harus menguatkan kesehatan jiwa kita. Kemudian yang kedua yaitu masa krisis perkembangan otak, jadi kontrol stres. Jadi penting kita mengontrol stres saat di usia remaja ini. Nah, biar untuk kedepannya kita tuh sudah tahan, sudah ada pertahanan. Nah, untuk menghadapi stres-stres yang lebih berat lagi. Nah, karena kita ini semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, kesulitan, masalah, stres itu pasti ada. Cuman kita harus bisa mengelolanya atau mengontrolnya seperti itu. Nah, mungkin saat ini sudah ada yang stres. Nah, tekanan dari beban kuliah, belajar di rumah, belum lagi tuntutan gaya hidup, kumpul-kumpul sama teman-teman, apa kan, nah gitu. Kemudian yang ketiga itu puncak munculnya gangguan jiwa. Jadi di usia remaja kita ini rentan ya untuk mengalami gangguan jiwa. Nah adik-adik tidak tahu mungkin. Nah, banyak sekarang yang usia muda, umur muda yang mudah mengalami gangguan jiwa. Contohnya. Nah, kami di Puskesmas Sebawi, wilayah Sebawi itu ada yang mengalami gangguan jiwa, umurnya 15 tahun, ada yang 14 tahun. Mengapa? Karena mengalami tekanan atau stres yang tidak bisa dia kelola, tidak bisa dia pecahkan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya dia pergaulan bebas, terus hamil ditinggal sama suami. Nah, hamil muda, jadi cibiran masyarakat, cibiran tetangga, jadi cibiran teman-teman media sosial, stres. Nah, tidak dapat mengelola stres, akhirnya menyendiri, mengurung diri. Nah, ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, seperti itu. Makanya kita dari saat ini, remaja ini harus mengenali dan harus tahu bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Kemudian untuk mencegah perilaku berisiko. Nah, jadi kalau orang yang sudah ada penyimpangan gangguan jiwa itu sudah memasuki masa perilaku berisiko. Yang pertama nanti bisa mengarah ke pemakai narkoba atau obat-obatan. Nah, kemudian ada perilaku kekerasan, gangguan jiwa, kesehatan jiwanya terganggu, emosionalnya, perilakunya. Nah, jadi kekerasan, bisa juga ke seks bebas. Nah, seperti itu. Nah, usia remaja udah memikirkan seks bebas kan? Nah, itu ada gangguan. Nah, seperti itu. Nah, ciri-ciri remaja yang sehat. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, yang pertama memiliki minat untuk belajar. Nah, kemudian dia dapat berkonsentrasi dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah, fokus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengelola emosi seperti marah, sedih, dan kecewa. Jadi kontrol emosi, kontrol marah, kontrol sedih, kemudian mengatasi rasa kecewa. Nah, yang ketiga, dapat berinteraksi dengan baik dengan keluarga, guru, teman. Jadi berinteraksi, berkomunikasi, berteman, curhat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, memiliki identitas yang mulai terbentuk. Jadi mulai memahami, oh kelemahanku seperti ini, kelebihanku seperti ini. Oh, aku tidak boleh seperti ini, membuat teman-teman sakit hati atau tersinggung. Oh, ini terlalu berlebihan, aku tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengenali identitas diri kita. Nah, kemudian memiliki rasa tanggung jawab. Jadi harus ada rasa tanggung jawab. Nah, sebagai anak, sebagai remaja, kita memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Yaitu belajar. Nah, di sekolah kita tuh belajar, mematuhi semua nasihat-nasihat oleh guru. Nah, bukan jadi pembangkang, bukan jadi pelawan, bukan memiliki paham sendiri. Nah, ada guru jelaskan seperti itu, guru ya gitu. Jadi kita tidak boleh jadi pembangkang. Nah, kemudian yang keenam, memiliki harapan dan tujuan jelas.
ini kita harus memiliki harapan dan tujuan. Nah, kan nggak mungkin kita masa mau hidup nih gini-gini aja, kan harus ada tujuan ke depannya, masa depan. Oh, aku pengen nanti nih jadi misalnya contohnya jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, nah, seperti itu. Oh, nanti kehidupanku ini akan harus sukses, aku harus belajar, aku harus rajin. Nah, ini ciri-ciri perkembangan yang menyimpang pada remaja. Nah, yang pertama yaitu kebingungan identitas ekstrim. Nah, maksudnya di sini yaitu dia tidak memiliki tujuan, tidak memiliki minat. Pokoknya gini aja, tidur makan. Nah, ya seperti ini. Nah, nggak mau nak sekolah, nggak mau nak belajar, nggak mau nak bekerja, nggak mau nak menikah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kebingungan, deh, bingung. Kemudian isolasi sosial yang parah. Isolasi maksudnya menarik diri dari keramaian, dari orang-orang. Nah, jadi menyendiri. Dia suka menyendiri, ada kegiatan menyendiri, ada keramaian menyendiri, ada event-event menyendiri. Terus ada kawannya ajak nyantai-nyantai ngumpul menyendiri. Nah, isolasi sosial. Kemudian perilaku yang sangat menentang dan agresif. Nah, yang tadi suka nak kelahi, melanggar aturan, suka nak bermusuh, mencit, menggosipkan kawan, adu domba, nah, seperti ini. Nah, ada gangguan dia, seperti ini. Nah, kemudian keterikatan yang tidak sehat. Nah, keterikatan, nah, berarti dia tidak mandiri. Maksudnya tidak mandiri, dia selalu mengandalkan orang tua, mengandalkan emak, mengandalkan bapak, mengandalkan abang, mengandalkan nak mandi pun mandikan, seperti itu. Kemudian perilaku berisiko tinggi dan berulang. Nah, perilaku berisiko tinggi bisa dia ke kekerasan, ke narkoba, seks bebas, bullying. Nah, suah dengar kata bullying? Ya. Kemudian ada gangguan makan atau tidur yang signifikan. Jadi tidak mau nak makan, tidak mau nak tidur, main HP, tulen geser atas, geser bawah, tulen lihat status story yang tidak jelas HP. Kemudian dia suka nak percaya dengan media sosial. Media sosial menyebutkan itu percaya adanya, ngomongnya ke kawan-kawannya. Nah, dia tidak realita, yang tidak realistis nih. Cara remaja meningkatkan kesehatan jiwa. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesehatan jiwa kita agar kebal, agar tahan, agar kuat? Nah, yang pertama merawat tubuh. Nah, merawat tubuh. Jadi merawat tubuh bukan berarti bersolek, berdandan, ya, bukan. Tapi melatih fisik dan mental kita. Nah, dengan olahraga, makan bergizi, tidurnya cukup, ya. Nah, kalau kurang tidur nanti gangguan bisa konsentrasi lah, ngantuk lah, nah, seperti ya. Kemudian yang kedua, mengelola emosi dan stres. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa bercerita ke teman yang dipercaya, ke guru, ke orang tua, saudara, nah seperti itu. Kemudian kita bisa menyalurkan ke hobi. Jadi kalau ada stres, misalnya yang muda-muda yang dia disalurkan, misalnya contohnya pergi mancing lah biar ada stres. Nah seperti ya. Terus nanti bisa juga pergi senam aja lah biar ada stres. Pergi nge-gym aja lah biar ada stres. Nah seperti ya. Kemudian relaksasi. Nah relaksasi di sini maksudnya kita bisa mengatur napas kita, teknik relaksasi napas dalam. Nah seperti ini. Kemudian yang ketiga, membangun koneksi sosial. Jadi harus komunikasi dengan siapapun, dengan teman sejawat, dengan adik kelas, ya seperti harus komunikasinya dengan baik. Ya. Nah, kemudian pergaulan yang positif. Jadi bergaul, berkawan, kumpul, organisasi, ada geng, apa ya. Yang penting positif aja. Nah, jangan kumpulan nanti bikin grup The Gossip atau digibah. Ya ada biasa gitu. Iya enggak bagus sih, pergaulan yang enggak bagus sih.
geng-geng WA grup gibah, gosip. Nah, senagula. Nah, kemudian yang keempat yaitu membatasi pengguna media sosial. Nah, ini nih. Nah, kejahatannya cybercrime. Nah, menggunakan dengan bijak nih. Dengan bijak. Nah, jadi kita kalau bermedia sosial harus bijak. Nah, tahu kan artinya bijak? Nah, harus dengan yang baik dan benar. Banyak sekarang kejahatan-kejahatan atau gangguan-gangguan yang menyimpang di media sosial. Nah, keterampilan yang harus dimiliki remaja agar mencapai hidup yang optimal. Nah, yang pertama keterampilan regulasi emosi, memahami mengelola emosi dengan sehat. Kemudian keterampilan pemecahan masalah. Nah, jadi harus ada solusi, ada keputusan yang tepat. Ada masalah, pasti ada solusi. Nah, setiap masalah ada solusinya. Nah, jadi jangan beranggapan wah, masalahku berat, kau tidak tahu ya. Kita ada ngalamin, kita ada suah, kita ada tahu, kita ada ngerti, kita ada paham. Aku yang ngalaminnya. Oke. Macam nak dia ya, yang paling kuat namanya. Tetap ada penyelesaiannya, ada solusinya. Tenang aja. Nah, asal kita berpikir positif, kita tenang, kita jangan panik. Nah, masalah utama kalau kita mendapatkan masalah, kita panik, kita selalu memikirkan hal negatifnya. Ke depan udah negatif, aduh, panik lah ya. Coba kita positif, kita tenang. Nah, pasti ada solusinya yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya keterampilan komunikasi asertif, kemudian menyampaikan pendapat, berkata jujur, sopan, tanpa sikap yang agresif. Jadi bergaul, berkawan, yang lebih penting komunikasinya yang sopan, nah yang ramah, jangan anjir, contohnya anjir kau iya komunikasi yang tidak pakai, dia tidak sopan, nah seperti ini. Nah, mesti kita anjirnya, kan busong dan, tetap iya, nah tetap iya, karena abang semua yang situ, nah abang-abang kakak-kakak yang di depan udah suah mengalami masa remaja, udah tahu pahit manisnya bagaimana. Nah, kayak dulu zaman kami bukan anjir, bukan. Nah, sekarang bahasanya anjir sedikit. Nah, iya salah satu komunikasi yang nggak baik. Nah, kemudian ketahanan mental. Nah, ketahanan mental. Jadi kita harus tanamkan, kita harus bangkit kembali dari kesulitan dan kegagalan. Nah, misalnya contohnya, Allah ya itu aku dapat kesulitan, kegagalan, aduh tidak bisa. Jangan putus asa, jangan pesimis. Kita harus percaya ke depan. Aku harus bisa. Jadi kita harus belajar dari pengalaman. Kita harus lebih kuat dari yang sebelumnya. Kita harus fokus ya untuk melatih ketahanan diri kita. Jangan lemah, tidak bersalah. Malas lah lagi. Nah, ini salah satu penolakan untuk kita bertahan. Mendapat malas lah kalau dah. Nah, ada yang dia. Nah, tinggal. Sudah dulu kan. Nah, seperti ya. Nah, keterampilan menjalin hubungan. Jadi kita itu harus memiliki sifat empati, kerjasama, atau negosiasi. Misalnya ada permasalahan, harus kita negosiasikan. Jangan sikit-sikit, aku nggak mau toang, benci kamu. Nah, kita harus negosiasi dengan kawan. Bagaimana kayak gitu? Nah, tidak boleh ya. Nah, kita yang berbuat salah, kita harus ngerti, kita harus sadar akan diri kita salah. Jangan kita mempertahankan ego kita. Nanti lama-lama seperti ini kita bisa mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi keras kepala, nanti kita jadi bisa emosian. Nah, kemudian kita harus memiliki sifat empati. Ada kawan lagi bersedih, kawan lagi ada masalah, ada kesusahan.
kita harus sedapat mungkin mendengarkan keluhannya, ceritanya. Nah, kita beri masukan atau kita beri arahan, oh kau harus gitu, kau harus gitu. Nah, seperti itu. Jangan kalau dipadahkan, aduh masalah curhat gitu. Gak seanggu mau kan digibahkan lagi ke grup WA gibah. Iya sih lokak gitu. Malah ditambah dinegatifkan lagi ceritanya. Iya tak bagus. Iya menjatuhkan mental. Nah kayak gini. Malah yang bagus kita beri, oh iya kita harus positif ya, kita jenguk ya biar ada musibah. Kita dengarkan apa masalahnya. Nah seperti ini. Jangan malah dipojokkan. Kesadaran penuh. Nah, itu fresh aid bagi remaja. Jadi maksudnya itu kita sebagai penolong kalau ada teman-teman yang merasa dapat kesulitan atau lagi temenmu atau lagi suka nak ngelamun, suka nak kacau dalam pikiran atau konsentrasi atau lagi ada masalah atau lagi ada hal-hal yang di luar kenyataan, jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah seperti itu. Contohnya misalnya aku pacaran ya dengan anak dia Korea nih, ini kan tidak sesuai kenyataan. Jadi kita haruskan kita sebagai penolong. Nah ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membantu kawan-kawan atau teman-teman misalnya yang lagi ada masalah. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu memberi perhatian. Nah, contoh misalnya ada kawan senyorong, tolen tidak mau berkawan, diajakin tidak mau, ditegur pun tidak mau, ngelamun, tolen. Nah, kita harus memberi perhatian. Jadi harus kita sapa, ajak bergaul, ajak nongkrong, ajak main. Nah, seperti itu. Jadi kita memberi perhatian, ia merupakan langkah awal untuk mengatasi masalah. Nah, jadi jangan dibiarkan, malas juga ngawain, nggak mau juga. Jadi kita harus membantunya, nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan. Nah, mendengarkan dengan baik, memahami apa yang dirasakan, yang disampaikan. Misalnya ada kawan lagi ada masalah kan, dia misalnya contohnya minta belikan motor Scoopy dengan mak bapaknya, tapi dah orang tua tidak bisa karena belum ada dana atau duit, merajuk, marah dengan emak, marah dengan bapak. Jadi tidak mau nak sekolah, tidak mau nak keluar rumah, marah, merajuk, murung diri. Nah, seperti ini. Kemudian yang 3 yaitu menghubungkan. Jadi misalnya ada kawan-kawan atau adik kelas, kakak kelas atau ada teman-teman yang lain, kita lihat itu kayaknya udah ada menyimpang kayaknya tuh. Jadi kita bisa mengadukan misalnya ke guru BK, nah atau ke orang tua atau ke teman yang bisa dipercaya. Nah, jadi kita bisa atasi atau kita tangani. Bisa juga kita berkonsultasi ke puskesmas. Nah, seperti ya. Ya, udah habis kan? Terima kasih. Nah, mungkin penjelasannya sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo. Gimana materinya? Menarik? Ada yang punya pengalaman kan? Ada ya? Ada yang cinta tiba-tiba yang bunuh diri, ya kan? Nah, ada tanda-tanda kan ya? Kalau ada tanda-tanda boleh lah konsul kayak Bang kita ya. Jadi tadi materi tentang kesehatan jiwa ya khusus untuk remaja saya kira udah sangat baik ya. Dari awal dijelaskan pengertiannya, tanda-tanda
Ada yang salah satu ngerasa tanda-tanda nggak di situ? Ada. Kalau ada bisa nak didiamkan, ya omongkan, didiskusikan. Tapi bisa digibahkan juga, iya. Kayak dari materi tadi ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Ada yang jelas, oh ada yang di belakang. Boleh sampaikan namanya siapa dari kelas apa, kelas berapa ya? Dari kelas Siapa namanya? Eza. Oh Ezi Hanina, panggilan siapa? Ezi. Silakan lah. Kapan seorang remaja sebaiknya dibawa ke puskesmas untuk masalah jiwanya? Jadi Bang Edo ada pertanyaan yang sangat bagus ya dari Ezi tadi. Bila kira-kira kawan-kawan ini lah kira ya, bunda dijumpai kawan. Tante-tante mungkin tante-tante seperti apa? Seorang remaja, ia harus dibawa ke puskesmas. Soalnya tadi Bang Edo ada nyinggung sedikit, bolehlah dibawa ke puskesmas katanya. Ya ada pertanyaan yang bagus. Bila apa tandanya kan dia ya? Kira-kira langsung mau dijawab ke Bang Edo. Oh ditampung dulu, oke. Atau ada yang dari pojok sebelah kere saya ada yang mau ditanyakan? Bisa sepan-sepan. Atau udah paham semuanya kan? Atau ada nak sharing nih, entah jumpa ada kawan saya tuh yang lamun tolen, ada kawan saya tuh main HP ketawa-ketawa tolen yang kakak apa seorang ya. Sambil nunggu pertanyaan lain, kalau ada kami langsung jawab nih. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari adik siapa namanya? Desi. Ezi. Nah, jadi pertanyaannya kapan kita membawanya ke puskesmas. Nah, jadi waktunya kapan? Nah, jadi hal yang lebih penting yang harus kita ingat ketika perasaan seseorang udah negatif, udah putus asa, ya lebih dari 2 minggu. Nah, jadi udah kelihatan kita udah stres, udah putus asa, udah tidak ada harapan atau perasaan kita udah selalu negatif. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengadu ke orang terdekat. Nah, orang terdekat nanti misalnya orang tua ya. Nah, orang terdekat orang tua sampaikan dulu ke orang tua. Misalnya di sekolah sampaikan ke guru. Nah, misalnya di guru garang sampaikan ke teman sebaya. Nanti teman sebaya bisa menyampaikan ke guru atau mungkin misalnya dekat lingkungan puskesmas, nah kita bisa langsung ke pelayanan puskesmas. Nah, mengapa itu penting? Karena kalau dibiarkan, kalau tidak ada pemecahan masalah, tidak ada solusi, nanti kita bisa terjerat atau kita bisa ikut suasana itu dan kita mengarah ke stres, depresi. Nah, kemudian yang harus dikenali yaitu tanda-tandanya. Nah, jadi yang pertama tanda-tandanya kalau kita ada gangguan kesehatan jiwa. Nah, jadi ada perubahan emosi. Nah, jadi sering emosian, marah, berkelahi, nah seperti itu. Terus ada perubahan atau menarik diri. Jadi tidak mau nak bergaul, tidak mau nak berkawan, tidak mau nak ngumpul-ngumpul. Nah, seperti ini. Kemudian sering merasa sedih, putus asa.
kemudian daan bahagia, hidupnya daan bahagia tiap hari, daan bahagia, sedih, murung, kecewa. Nah, kalau ada yang kita rasakan seperti ya, misalnya seminggu 2 minggu, cepat kita harus berkomunikasi atau menyampaikan. Nah, menyampaikan bisa ke guru, ke teman, ke orang tua, atau langsung ke petugas kesehatan atau ke puskesmas. Nanti kita bisa berkonsultasi. Nah, ingat ada gangguan mental bukan berarti gile, bukan dalam kutip, bukan berarti kita gile. Nah, seperti ya. Nah, kemudian kadang yang lebih parah ada keinginan atau kelakuan atau perilaku yang mencederai diri. Nah, stres berat, stres kuat, dia ada keinginan untuk melukai diri dia. Nah, ada yang mesin-mesin tangan gitu, ada kayak stop. Zaman kami dulu kan orang yang stres tak kuat dah, mesinnya tangannya ada kayak ada gitu. Ada lagi busung sih ada tetap ada. Nah, jadi ada keinginan untuk melukai diri dia. Nah, nanti pacaran kan putus kan selingkuh pagi, wah di rumah bikin story, paset tangan kan. Nah, kalau mengurung diri di kamar di rumah, tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, jadi kita harus berani untuk mengungkapkan masalah kita. Nah, kalau kita tidak berani mengungkapkan atau menyampaikan keluh kesah kita, nanti keadaan semakin parah, semakin memberat. Untuk mengontrolnya, untuk mengatasinya akan lebih sulit. Jadi, kalau ada masalah, kita harus berbicara atau kita harus menyampaikan kepada teman-teman yang dipercaya. Jangan teman yang ugal-ugalan ya. Nah, yang kira-kira kita percaya, yang jelasnya ke orang tua, ke guru BK, nah seperti itu. Nah, mungkin aja sih penjelasan yang dapat saya berikan. Intinya kalau ada merasa dalam seminggu 2 minggu, cepat kita harus komunikasikan. Nah, kepada siapa? Nah, kepada teman dekat, kepada guru, kepada orang tua. Fungsi guru nanti akan menyampaikan lagi ke ahlinya atau ke misalnya udah keadaan lebih berat, nanti bisa disampaikan ke petugas kesehatan. Gitu. Oke? Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau didiskusikan atau mau cerita? Biar kita langsung. Nah, silakan. Mana ya, Tim? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cira Elfareka dari kelas 12 ITS. Boleh kan aja ngangkut ya, Pak? Boleh, kurang ngangkut gak gitu? Boleh nggak? Silakan. Ya, Pak Iya. Pak Iya. Teman saya ada yang orangnya sering emosi ya, meskipun lah diceritakan secara jelas dia ada yang nggak pikiran gitu ya, tapi dia masih emosi, dia orangnya keras, dia egois ya. Tapi kita tuh kita menyelesaikan alasan ada di selain itu dia misalnya dia yang salah dia tidak mau nak salah dia, tapi sebenarnya kena dia yang disalahkannya pada dia yang salah.
Nah, jadi ada pertanyaan yang sangat menarik. Oh, mau nanya? Iya. Silakan. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kan tajuk? Lubuk mulut, terus kepala, bilang tadi Nah, ada dua pertanyaan nih. Nah, adik-adik kayaknya antusias, semangat nih. Nah, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Cira ya. Nah, Cira. Nah, tadi pertanyaannya emosi, seputar emosi jadi mau menang sendiri keras kepala, nah seperti itu. Nah, jadi kita harus pahami dulu apa masalah yang bikin dia emosi. Nah, kalau mengarah ke dia yang benar, misalnya kita tuduh dia curi pulpen, wajarlah kawan emosi kan. Nah, jadi kita harus kenali dulu. Jadi kita jangan sampai kita memponis atau memfitnah dia. Jadi kita harus memiliki pendekatan dulu, pendekatan komunikasi. Nah, intinya komunikasi. Nah, komunikasi dengan nada yang sopan. Nah, seperti ya. Nah, kalau seseorang udah dikatakan baru ngomong baru nak bergerak udah emosi dah marah apa ya, kayaknya dia ada sedikit memang mentalnya yang bermasalah. Nah, tapi ada juga yang emosi dalam kutip artinya gurauan, bahasanya lebih gurauan. Nah, jadi watak dia sebenarnya tidak seperti dia. Jadi karena dia ingin mendapatkan perhatian, jadi seolah-olah dibuat dia keras, dibuat dia emosian. Nah, seperti ya. Nah, bagaimana untuk tindakan kita? Nah, tindakan kita menghadapi kawan yang seperti ini. Nah, yang pertama kita harus bernegosiasi tadi. Nah, bernegosiasi. Nah, artinya negosiasi ya, ada kesepakatan. Nah, kesepakatan. Nah, contohnya. Nah, kawan tuh misalnya ada menstruasi misalnya lagi emosi, lagi terjadi perubahan hormon, nah seperti itu. Terus kalau menstruasi perubahan hormon memang identik dengan sensitif, nah seperti itu. Untuk menghadapi orang yang sensitif, emosian, yang hal pertama biarkan dulu dia menyendiri. Jangan kawan lagi emosi, kawan lagi meledak-ledak, kawan lagi sensitif malah disule. Tahu ke bahasanya disule? Malah disule, dikacau, diolok, disebarkan ke grup WA gosip begini. Siapa kok ini? Siapa ini? Nyadar dia. Nah, untuk kita yang memiliki sifat emosi, sifat keras, sifat kasar, makanya tadi ada penjelasan, kita harus bisa memahami kelebihan kita dan kekurangan kita. Kita harus bisa mengontrol emosi dan perlakuan kita. Nah, jangan sampai merugikan orang, jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai kita melukai hati orang. Penting kontrol emosi dan kontrol kemarahan
Nah, tadi kan kita udah jelaskan. Nah, seperti bagaimana cara untuk mengontrol emosi? Tenangkan diri, jangan panik. Nah, jangan panik, kita harus tenang. Nah, kalau kita panik, ledak-ledak, agak emosi, agak kawan dia, nah, tenang. Kita bisa meluangkan, kita bisa menyampaikan komunikasi tadi. Yang wah, woi coy, aku lagi atau kayaknya di emosian tuh, saudahan berlahi, beri waktu tenang. Seperti ini caranya. Jadi menangkal, diberi barrier, diberi perlindungan. Jadi biar kawannya enggak apa? Kan kita enggak tahu kalau kita enggak ceritain. Nah, bila perlu pas datang ke sekolah ini, pas masuk ke kelas, yang aku lagi tuh ya, ada emosi sedikit, jadi jangan dulu gurau. Nah, kawan sudah tahu. Nah, seperti ini. Iya, untuk kita yang sering memiliki emosi. Kalau suka nak marah, suka nak berkelahi, suka nak bertinju, suka nak mukul, garang lagi. Wah, semuanya nak dimakannya gitu. Nah, jadi kita sebagai orang yang pemarah emosian, kita bisa meluapkan emosi kita. Atau hal yang lebih penting, kita bisa relaksasi. Nah, relaksasi artinya kita menarik nafas dalam. Pernah ada yang tahu atau relaksasi nafas dalam? Ada yang tahu kan? Ada yang sudah dengar kan? Bagaimana relaksasi nafas dalam atau melatih nafas dalam? Nah, jadi kita bisa melatih nafas dalam kita dengan cara kita tarik nafas dari hidung, kemudian tahan sebentar, kemudian hembuskan lewat mulut. Lakukan sebanyak mungkin, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Nanti emosi atau kekerasan dia akan perlahan mengurang. Coba mudah saya rasakan dampaknya. Nah, padahal cuman napas dalam, tarik napas, hembuskan, tarik napas, tahan, hembuskan. Cuma seperti ya, fungsinya untuk menenangkan otot, menenangkan otak, saraf-saraf, nah seperti ini. Nah, jadi kita bisa lakukan kalau kita lagi emosi atau kalau kita lagi marah. Nah seperti ini. Kuatkan marahnya sampai dengan mukul-mukul apa ini, biarkan dia seorang dulu, biarkan dia tenang. Nanti ada fasenya dia akan stabil, akan mereda. Nah seperti ini. Nah, dah kuatnya dah sampai melukai kawan, nanti tindakannya bisa kita laporkan ke guru. Nah seperti ini. Nah, karena yang memukul atau kekerasan terhadap kawan-kawan tidak boleh, tidak baik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua untuk Natasha ini. Nah, perubahan mood nih. Moodnya apa tuh? Maksudnya mood gimana ya? Marah juga keke maksudnya. Merajuk keke. Oh, berubah-ubah moodnya. Enggak apa sih sebenarnya, wajar aja gitu. Nah, biasanya lagi perubahan hormon, yang jelas mood berhubungan dengan hormon. Jadi hormonnya yang lagi meningkat, lagi naik, moodnya pasti berubah. Nah, kadang cuek, kadang gembira, kadang marah, kadang emosi, kadang sedih, kadang nyeri. Nah, seperti ini. Hal ini dirasakan normal, wajar. Kecuali udah sampai berminggu-minggu, sampai dah sebulan, sampai dah setahun gitu moodnya. Nah, kalau hanya untuk beberapa hari atau masih dalam batas wajar, masih bisa terkontrol, ya normal aja, tidak ada masalah. Nah, jadi bagaimana tadi? Bagaimana tindakannya? Nah, bagaimana tindakannya? Misalnya moodnya sedih. Nah, itu kita pentingnya untuk mengungkap kepada teman atau rekan-rekan atau kawan-kawan kita untuk bercerita, komunikasi tadi. Nah, ya aku agak sedih ya. Ngapain di grup gosip kan? Ngapain kau? Aku ada di HP, makku saya duit masih sedih aku. Nah,
PHP aja. Nah, kan kawan kita kan balas kan respon PHP aja. Nah, yang penting bisa berkomunikasi, bisa ada kamera, masih bisa berfungsi. Nah, kayak kawan sedih, nanti diajak, dihibur, atau dibuat dia merasa nyaman, nah, seperti itu. Nah, terus misalnya, ya aku lagi kecewa tuh, moodku udah bagus tuh. Nah, tanya lah kawannya, nanya di grup gosip lagi. Apa kau sedih? Apa kau kecewa? Si Ano cowok iya tang sombong ya, kue ada di pas-pas ini, kan? Belum kali jawaban kawan. Nah, jadi pentingnya kawan kita sebagai peran tadi, identitas peran, kita harus menempatkan diri kita, kawan kita, jadi harus berkata bijak. Nah, jangan nanti ya aku sedih, anjir, dia pun lemah lalu kau lebay lalu kau lemah lalu. Nah, iya kita tidak boleh seperti ini. Nah, jadi fungsi kita harus menempatkan diri kita sebagai teman yang baik, berempati, mendengarkan, nah, seperti yang tadi. Bagaimana cara marah-marah? Ya, aku udah nyaman, aku marah-marah ya. Aku udah bisa ngumpul dulu kalau emosian yang ada ini. Nah, kita harus menyadari arti kelebihan kita dan kekurangan kita tadi yang seperti disampaikan. Nah, jadi aku mau dulu tuh ya, aku mau nenangkan diriku dulu. Aku udah bisa ngumpul hari itu, aku lagi emosi. Nah, moodku udah bagus tuh nih. Dicolek sedikit dah aku udah ngamuk nih, kan tidak bisa gitu seperti ini. Jadi kita harus mengenali, memahami masalah kita. Nah, kita mandiri untuk menyelesaikannya. Nah, ternyata kita tidak bisa menyelesaikannya, kita minta pendapat dengan kawan atau orang tua atau guru. Nah, seperti ini. Komunikasi intinya penting, penyampaian yang penting. Nah, terus sebagai pendengar kita harus berempati. Nah, oke, atau kurang atau belum pas, udah nah, saya kembalikan aja ke moderator. Makasih Bang Edo, gimana jawabannya? Udah cukup memuaskan dan terjawab ya? Oke. Nah, karena tadi sesi edukasi dah selesai, diskusi pun tadi pertanyaannya bagus-bagus ya. Ada 3 orang tadi pertanyaannya bagus-bagus. Kemudian saya kira pun tadi pertanyaan dari adik-adik udah terjawab semua ya. Maka dengan terjawabnya semua tadi pertanyaan, maka acara edukasi kita berakhir pula ya untuk sesi pagi ini. Jadi adik-adik, untuk acara penyuluhan kita hari ini kami dari mahasiswa udah selesai ya. Udah selesai. Selanjutnya apa nih? Ada masih belajar mata pelajaran? Enggak ya? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari kami, akan menutup acara edukasi. Terima kasih banyak ya untuk partisipasinya, partisipasi antusiasnya ya, karena telah hadir dari pagi tadi kan di sini ya. Kemudian untuk pretest dan post-testnya juga sudah ya. Ya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang dan lebihnya kami minta maaf ya. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Kemudian sesi terakhir kita foto bersama.